Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita bersama akan melanjutkan kajian dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama dari negeri India. Yang akan kita bahas kitab yang sangat mulia berkaitan dengan sejarah yang sangat agung, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kemarin telah kita sebutkan gambaran realitanya kondisi masyarakat Arab di kondisi masa jahiliyah. Yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan keadaan ekonomi umat manusia khususnya di semenanjung Arabia ketika itu. Setelah kita membahas kondisi masyarakat jahiliyah yang telah kita sebutkan kemarin, ada 4 macam pernikahan yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha di masa jahiliyah. Yang 3 telah dihapus, yang hanya satu yang dikakalkan oleh umat Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita dapatkan kemarin kondisi masyarakat jahiliyah telah ada program poligami dengan bentuk tidak ada batasan dan perzinahan merajalela. Kemudian pembunuhan, mayoritas pembunuhan terjadi kepada anak-anak perempuan, adapun anak laki-laki ada tetapi minim dibandingkan pembunuhan kepada anak-anak yang berkelamin perempuan. Kemudian juga masa jahiliyah terkenal dengan fanatisme golongan, membela kesukuan, dan itu termasuk dari kebiasaan jahiliyah yang telah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kita tahu di Arab ya, ketika sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, perdagangan merupakan sarana yang paling utama di dalam bertahan hidup di semenanjung Arabia, khususnya daerah kota Makkah dan sekitarnya. Maka kita dapatkan para jamaah di pertemuan kemarin, kebiasaan mereka berdagang hanya di bulan-bulan yang diharamkan, antara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sebutkan kemarin kondisi mereka 8 bulan yang lain rutin berperang, tawuran, ya, rebut-rebutan kekuasaan. Adapun di 4 bulan ini karena bulan yang diharamkan, mereka juga telah meyakininya hal tersebut. Maka kita dapatkan di 4 bulan inilah dimanfaatkan untuk berdagang, ya, untuk bertahan hidup. Di antara sebabnya adalah dengan sebab berdagang. Dan kita dapatkan di Arab adanya mall Arab, ya, bukan mall Lipo Plaza, ya. Mall Arab itu terkenal dengan ukaz, dengan dil majaz dan majannah. Ini yang paling terkenal di antara tempat-tempat berdagang, bertransaksi perdagangan. Adapun dari sisi industri, ya, artinya pabriknya orang-orang Arab itu lebih dominan kepada menyamak. Apa itu menyamak, Pak? Menyamak itu memanfaatkan kulit, ya. Ad-dibagh kemarin telah kita bahas.
dalam pelajaran ilmu fiqih dari madhab Imam Asy-Syafi'i matan Abi Syuja kita telah membahasnya, dan ini adalah kebiasaan mereka ya. Adapun kalangan wanita terkenal dengan memproduksi memintal benang, dan itu kebiasaan mereka. Adapun daerah-daerah yang terkenal dengan produksi tatkala itu berkaitan dengan kain-kain yang terkenal itu dari daerah negeri Yaman, demikian juga dari daerah negeri Syam, demikian juga daerah Makkah dan Yathrib atau kota Madinah. Dan itu yang paling dominan para jamaah ketika umat manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka kebanyakan bertahan hidup dari sisi itu selain bercocok tanam. Kita tahu di masa jahiliyah ada tanaman-tanaman seperti pohon kurma, dan itu adalah makanan pokoknya orang Arab. Maka kita dapatkan ada istilah orang Arab mengatakan kalau orang miskin biasanya mengistilahkan kami ini berpatokan makan kepada naqulu alal aswadain. Kami bertahan hidup dengan dua perkara yang hitam. Maksudnya ini adalah ungkapan untuk menunjukkan makanannya hanya kurma dengan air minum. Ini makanan minimalnya orang-orang Arab. Jadi kurang lebih ekonomi mereka lebih mengandalkan kepada kain-kain tenun, demikian juga kepada bercocok tanam. Kemudian di samping itu kita dapatkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beralih kepada pembahasan selanjutnya, kondisi akhlak budi pekerti mereka. Kalau kemarin diungkapkan oleh Ibunda Aisyah bagaimana kondisi pernikahannya saja sedemikian adanya, artinya itu menunjukkan akhlak bejatnya orang jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Tetapi tanpa melenyapkan kelebihan mereka, di antara akhlak-akhlak bejat mereka yang sedemikian banyaknya, antara membunuh, menjadikan istri bapaknya menjadi harta waris dan barang dagangan, ya, kemudian juga menjadikan perzinahan merajalela, kemudian minum-minuman keras. Kita dapatkan di sini ada akhlak-akhlak yang mulia yang melekat pada diri mereka sebelum diutus baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-karam. Orang Arab jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad terkenal dengan jiwa dermawan. Bahkan saya pernah dapatkan kisahnya dari Ustadz Budiansyah. Beliau seorang Indonesia tetapi belajar di Arab jurusan bahasa, ya, sastra Arab. Kemudian beliau kisahkan ada kisah nyata di Arab itu, Arab jahiliyah. Beliau katakan ada kisah nyata saking dermawannya, bahkan itu kedermawanan orang itu di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka bela-belain dirinya takut dikatakan pelit, bakhil, bin kikir, ya. Mereka takut dikatakan kikir, sampai ada kisahnya tatkala mereka ini mau menjamu tamu, tidak ada makanan, kemudian bingung adanya anaknya sampai anaknya disembelih. Itu tatkala masa jahiliyah. Untuk apa? Untuk menjamu tamu. Kenapa? Karena para jamaah kita tahu zaman dulu, ya, mungkin kalau di sensus penduduk di kota Makkah dan daerah-daerah Badui, daerah-daerah padang pasir, orang-orang Badui yang mungkin pasang tenda, yang nomaden gitu, yang tidak menetap tinggalnya, mereka mungkin kalau kita sensus tidak banyak, ya, artinya jumlah jiwanya. Maka mereka ini mengandalkan jiwa dermawan untuk menampakkan dirinya harum namanya di mana-mana. Karena kalau ada orang bertamu, Pak, itu tamu otomatis pulang kampungnya menyampaikan kisahnya di sana itu ada orang seperti ini. Sekalinya dijamu betulan gitu. Maka mereka tidak mau kalau sampai ke negeri orang kisah dirinya itu terkenal kikir, pelit, bin medit begitu. Maka dengan itu kita dapatkan Ustaz Budiansyah mengatakan ada orang Arab berani menyerahkan anaknya disembelih tanpa ketahuan jelas sama tamunya. Kalau ketahuan sama tamunya mungkin mirip Sumanto, ya. Gak mungkin mau dimakan. Ini tamunya tidak tahu itu daging anaknya, maka disembelihlah anaknya.
kemudian dimasak dan dijamu tamunya. Namanya tamu, namanya lihat daging ya sudah lapar dan seterusnya. Dan tatkala itu tidak ada lampu neon dan seterusnya, sudah ya makan dan lahap dan kenyang, sudah berterima kasih pulang. Itu saking apa? Saking ingin menunjukkan jiwanya, jiwa orang dermawan. Bahkan kalau yang diungkapkan oleh Syekh Sofiyur Rahman, saking ingin dikatakan dermawannya adalah tatkala kondisi mereka hanya punya binatang ternak satu-satunya, yang itu binatang ternak diandalkan air susunya untuk diperah, demikian juga mungkin dagingnya untuk nanti agar mungkin binatang ini bisa bunting kembali kemudian melahirkan anaknya, gitu ya. Ini binatang satu-satunya ini dalam suatu kondisi dia mendapatkan tamu dadakan, tidak ada lagi apa-apa kecuali itu binatang ternak, artinya kehidupannya mengandalkan itu satu-satunya, maka disembelih juga. Untuk apa? Agar dikatakan orang dermawan. Dan ini adalah merupakan senjata pamungkas ya. Orang-orang Arab kalau sudah tidak ada apa-apa lagi sampai menyembelih apa saja, pokoknya tidak dikatakan pelit begitu. Sampai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya orang-orang jahiliyah tatkala itu menunjukkan kedermawanannya dengan apa? Dengan menjamu tamu dengan minum-minuman keras. Dan kita tahu zaman dulu minuman kerasnya adalah tidak ada kalimat brandy, whisky dan seterusnya, ya. Kalimatnya minuman kerasnya terbuat dari anggur. Ya, terbuat dari pohon anggur. Dan kita tahu Rasulullah SAW menyarankan kepada kita kalau mau memeras air anggur silakan diminum sampai hari ketiga. Setelah itu mesti ditumpahkan karena akan memabukkan. Artinya kita kalau mau memeras air, misalkan antum jus gitu ya, kemudian diperas airnya atau bagaimana caranya, itu hanya dibatasi sampai hari ketiga. Itu pun kalau tidak memabukkan, itu batas maksimal. Ya, ketika di hari kedua sudah memabukkan maka jelas kullu muskirin haram. Seluruh yang memabukkan adalah haram. Ya, artinya kita tahu Pak, kenapa saya katakan demikian? Saya pernah uji klinis. Saya bukan dokter. Ya, saya pernah praktek. Apa itu? Masakan kita. Misalkan sayur. Saya dapatkan di Kendari dengan di Bandung kondisinya berbeda, cepat basi di sini. Wallahu taala alam. Sebabnya apa? Demikian juga saya dapatkan di mana? Di Banten, yang kondisi cuacanya mirip dengan Kendari. Kondisi Banten dengan kondisi Kendari itu panasnya menghitamkan kulit. Dan itu saya uji. Ya, setiap saya pulang kampung, antum coba jalan-jalan ke Bandung. Saya berangkat dari Bandung ke sini, beda kulitnya. Dari sini ke kampung, kulitnya tambah subhanallah, Dani kenapa tambah hitam? Kata ibu saya. Kenapa? Panasnya Kendari mirip dengan panasnya Banten, menghitamkan. Tetapi panasnya Jakarta yang saya rasakan memutihkan, wallahu ta'ala alam. Tetapi itu teruji, teman-teman saya dari Libya ya, yang berada di Jakarta kalau pulang kampung, wih putihnya kulitmu katanya. Ini kenapa? Karena wallahu ta'ala alam. Yang jelas itulah Allah takdirkan ya. Dan maksud saya ini adalah untuk menguatkan apa? Kondisi air anggur tadi yang dijadikan sari, diperas. Kalau Rasulullah membatasi 3 hari, hari selanjutnya adalah ditumpahkan karena akan memabukkan, itu batas maksimal. Artinya kalau kurang dari itu sudah memabukkan, maka sudah kembali kepada prinsip kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Seluruh yang memabukkan adalah khamr dan seluruh khamr adalah diharamkan. Tayyib, ini adalah kebiasaan mereka. Zaman dulu tidak ada whisky, mengandalkan anggur. Ikhwan, mereka itu membeli air anggur bukan karena kaya, tapi agar disebut orang dermawan. Dan mirip-mirip orang sekarang, ya. Para pemabuk itu kan bukan orang kaya, tapi agar dikatakan temannya, weh ini kalau kita cari minum, kita cari si ini, kan begitu. Mirip-mirip jahiliyah kita sekarang dengan dulu mirip-mirip. Ya, maka pantas kata para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu ajarannya satu. Dari dulu zaman Nabi Nuh, kemusyrikan pertama kali sampai nanti hari kiamat, bentuk kemusyrikan itu gitu-gitu saja. Demikian juga kenapa? Karena yang memprogram iblisnya itu juga. Setannya juga setan itu juga. Taib. Sampai ikhwan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pohon anggur ya, pohon anggur di masa jahiliyah dikenal dengan nama pohon kedermawanan.
Ya. Kenapa dikatakan pohon kedermawanan? Syajaratul inab, syajaratul karam. Kenapa? Bahkan buahnya dikatakan buahnya itu. Jadi pohonnya dikatakan pohon kedermawanan. Kenapa? Karena dengan sebab, kata mereka, dengan sebab pohon anggur kita bisa mabuk-mabuk, dan dengan sebab jamuan mabuk ini maka orang yang memberi jamuan tersebut dikatakan dermawan. Maka khamar dikatakan apa? Bintul karam. Anak perempuannya kedermawanan itu minuman keras. Jadi orang seperti itu kebodohannya ini berkaitan dengan minuman keras. Maka ada ungkapan dari Syekh Sofiyur Rahman, beliau mengutip kondisi orang Arab jahiliyah ketika mereka mabuk. Mereka katakan ungkapan syair ini, laqad syaribtu minal mudamati ba'dama, sungguh aku telah minum minuman keras setelah raqadal hawajiru bil masufil muallimi. Setelah apa? Para bidu wanita, kita tahu kalau orang mabuk pasti ada perempuan-perempuan yang PSK begitu. Demikian juga Mas Sajil. Tatkala bidu wanita itu meninggalkan kami berada masih mabuk-mabukan, kata orang-orang Arab jahiliyah. Bizujajati safra data asirratin, memegang apa? Memegang botol-botol yang warnanya kuning-kuning, entah kuningnya karena air minuman kerasnya atau memang botolnya bahannya kuning, ya. Kurinat bi azhari bisyimali mufaddami. Demikian juga ditemani dengan bunga-bunga yang harum di sekitar kami ketika sambil mabuk-mabukan. Fa idza syaribtu fa innani mustahlikin. Ketika kami mabuk, maka harta kami binasa. Maksudnya kami tumpahkan, keluarkan harta tidak terhingga. Mali wa irdi wafirun lam yuklami. Mau harta, mau kehormatan ditumpahkan waktu itu untuk apa? Untuk meraih kata dermawan. Ya, wa idza sahautu fama uqassiru annada. Ketika aku tersadar, ya, aku diseru oleh teman-temanku apa? Wa kama alimtu sama'ili wa takarrumi. Diseru dengan apa? Sebagaimana aku tahu, aku sadar bahwasanya aku telah mendapatkan julukan dermawan di pagi hari. Gara-gara apa? Gara-gara minuman keras yang dia sajikan kepada teman-temannya. Maka kita dapatkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 ketika orang-orang para sahabat, kita tahu Umar bin Khattab, ya, drangker tulen. Kita tahu Umar bin Khattab adalah pemabuk berat di zaman masa jahiliyah, bahkan di masa keislaman. Kita tahu minuman keras diharamkannya kapan? Di Mekah atau di Madinah, ikhwan? Di Madinah. Ya, di Mekah. Semasa hidup dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Ya. 13 apa 10? 13. Kenapa kita katakan 13? Karena Abdullah ibn Mas'ud kemarin kita katakan, Ibn Umar radhiyallahu anhu warda, beliau katakan apa? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin fil Madinah yudhi. Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah, setiap tahunnya berkurban. Maka beliau berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Selama masa 13 tahun di Makkah, dakwahnya hanya dakwah kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling dominan. Maka ikhwan, kita dapatkan kenapa demikian? Untuk memperkuat keyakinan para sahabat. Maka pantas Ibunda Aisyah, demikian juga sahabat yang lain, pantas kalau Allah takdirkan di masa Makkah, pas Makkah itu dakwahnya kepada tauhid, tinggalkan kemusyrikan, bentuknya apa tinggalkan. Kenapa? Kata para sahabat seperti Ibunda Aisyah, kalau seandainya saja Allah haramkan minuman keras di kota Makkah, maka pasti para sahabat akan mengatakan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan minuman keras. Kenapa? Karena mereka belum kuat imannya, ya. Maka pantas kenapa hikmahnya keimanan itu mesti diperkuat, tauhid kita mesti diperkuat sebagaimana bukti sejarah. Kalau imannya para sahabat kuat, kita meninggalkan apa saja, melaksanakan apa saja dari perintah Allah tidak akan berat. Ya, tatkala iman kita kuat sebagaimana para sahabat, kita lihat Umar menyaksikan sebagaimana Allah sebutkan dalam minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu para sahabat bertanya tentang hal yang bermanfaat kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, tentang minuman keras dan tentang berjudi.
Kita tahu Pak, orang berjudi dengan orang minuman keras kalau adik kakak, kembaran itu. Kemana saja orang berjudi biasanya kurang ramai kalau tidak minum minuman keras. Mau setelahnya atau sebelumnya. Maka kita dapatkan para sahabat juga demikian di masa jahiliyah. Dan di awal-awal keislaman mereka, setelah mereka mendapatkan dakwah tauhid di Makkah, sampai di kota Madinah turun ayat-ayat ini tentang minuman keras. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana duduk masalah minuman keras? Bagaimana duduk masalah hukumnya berjudi? Maka Allah jawab, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah tidak memungkiri, Allah Maha Adil. Rasulullah juga diajarkan keadilan oleh Allah. Jawab mereka kalau mereka bertanya tentang minuman keras, bertanya tentang berjudi, katakan kepada mereka, qul fihima ithmun kabir. Dosanya besar. Ya. Wa manafi'u linnas, manfaatnya juga banyak. Allah tidak mengatakan manfaatun wahidah, bukan manfaatnya cuma satu, bukan. Allah katakan manafi'. Ada manfaat yang sangat banyak. Minuman keras apa manfaatnya? Saya tidak ngetes yang sudah, tapi siapa yang tahu manfaat minuman keras? Orang kalau stres katanya biar tenang minum. Betul? Itu minuman keras. Kedua, di Kutub Utara kata Ulil Absor Abdallah, di Rusia minuman keras itu kata Ulil halal. Karena di sana katanya alasannya pakai logika, dingin paling. Berarti itu apa? Untuk menghangatkan badan. Manfaat tidak? Manfaat paling. Ketiga, orang bisa menjamu saudaranya. Itu bukankah kedermawanan orang jahiliyah? Itu manfaat. Tetapi kata Allah apa? Tetapi berkaitan dengan manfaatin apa? Manfaatnya memang banyak, tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi apa? Kejelekannya, ya, kejelekannya lebih banyak. Boleh jadi manfaatnya banyak, tetapi kejelekannya lebih banyak begitu. Ya, lebih banyak lagi. Kita dapatkan kisahnya Rasulullah SAW mengkisahkan seorang pemuda zaman Bani Israel. Kita tahu, ya, pemuda ahli ibadah, bukan ahli maksiat, ahli ibadah awalnya. Kemudian apa? Dia ini ditantang oleh wanita PSK, ya, kalau tidak mau berzina dengan dirinya, dia mesti apa? Mesti minum minuman keras. Maka kalau tidak, dia akan dibunuh. Kemudian apa pemuda ini? Ya sudah, kalau gitu saya minum saja. Daripada harus dibunuh, minum minuman. Sekalinya minum minuman keras apa? Kata Rasulullah, dia juga berzina, dia juga membunuh. Maka pantas Allah katakan apa? Manfaatnya kalau dihitung-hitung lebih sedikit daripada madaratnya, lebih pada bahaya. Walaupun Allah katakan manafi', manfaatnya sangat banyak, tetapi lebih banyak madaratnya. Baik, ini berkaitan dengan minum minuman keras untuk mencontohkan tentang kedermawanan mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-wafa'u bil ahdi. Kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka adalah senantiasa menepati janji. Jadi kalau mereka itu Pak, biasanya bahkan di sini disebutkan mereka berani membunuh anaknya untuk menutupi rasa malu kalau mereka dikenal tidak menepati janji. Katakan mereka berhutang, ya, kemudian ditagih hutangnya, tidak melunasi hutangnya, mereka berani untuk apa? Untuk menggadaikan rumahnya untuk membunuh anaknya kalau disyaratkan oleh yang menagih hutang harus dibunuh anaknya, maka dibunuh. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan dia menepati janjinya, untuk menutupi aibnya. Tatkala dia telat berhutang, kemudian telat membayar maksudnya, maka dia berani untuk menutupi aibnya seperti itu, waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, izzatun nafas. Ini artinya akhlak yang mulia adalah mereka mempunyai harga diri. Ya. Mereka mempunyai harga diri mahal di hadapan mereka. Maka kita dapatkan kalaulah ada keluarganya yang dicemooh, ya, yang dicemooh, mungkin disenggol atau dibunuh ataupun dinodai dan seterusnya, langsung satu kabilahnya diajak untuk membunuh kabilah yang itu, yang mencemooh keluarganya. Dan itu sering terjadi, ya, terkhusus di bulan-bulan selain bulan
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudha fil azaim. Tekad mereka adalah sangat kuat. Tekad mereka mempunyai tekad yang sangat kuat. Kemudian al-hilm wal anat, mereka berlemah lembut dan bersabar. Yang terakhir di sini sebutkan as-sadajah al-badawiyah. Mereka terkenal orang jahiliyah itu orang yang polos. Ya, orang yang polos kita dapatkan apa? Dengan kepolosan mereka kita lihat Pak ya. Orang jahiliyah terkenal dengan kepolosannya. Dari kepolosannya inilah tumbuhlah sifat jujur, sifat amanah, dan mereka merasa aib dalam dirinya kalau mereka berkhianat. Ya, maka kita dapatkan bagaimana Abu Sufyan jujur dengan kondisi kemusyrikannya, mengungkapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Ya, di hadapan siapa? Heraklius. Ya, ketika ditanya bagaimana nasabnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana pergaulannya Nabi Muhammad, dikatakan dengan jujur. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan mereka. Dan ini ikhwan, pantas kalau Allah pilih orang-orang Arab bukan orang Kendari menjadi nabi, ya, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa diutus menjadi nabi? Karena mereka terkenal dengan kejujurannya, kepolosannya. Dengan kepolosan inilah Allah memilih mereka. Di antara mereka ada utusan Allah. Karena kepolosan adalah di antara sebab orang bisa menerima kebenaran dan mudah untuk menerima kebenaran karena dengan kepolosannya. Fa ikhwani fillah, ini beberapa poin penting yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan akhlak orang-orang jahiliyah ketika sebelum beberapa saat diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beralih kepada pembahasan selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan inti, masuk kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Nasabnya Nabi Muhammad SAW, nasabnya Rasulullah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasab yang disepakati oleh para ulama. Ya, ada nasab Rasulullah SAW yang di situ ada perbedaan pendapat. Di sini ada nasab yang sepakat para ulama ahli sejarah, demikian juga ulama ahli nasab. Kita tahu antum kalau melihat buku-buku para ulama, ada di situ buku-buku yang berkaitan dengan membahas nasab-nasab orang Arab. Dan ini kelebihan orang Arab, ketika mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka diberikan kelebihan oleh Allah apa? Kuat ingatannya. Jadi kalau mendengar apa-apa cepat hafalannya. Ya, sebagaimana kita dapatkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari ketika membaca buku itu ya, antum coba lihat. Ada judul buku yang terjemahnya gila baca ala ulama. Bagaimana para ulama gila sekali membaca. Imam Syafi'i itu. Siapa Imam Syafi'i? Masih keturunan nyambung dengan Rasulullah dari Bani Hashim. Imam Syafi'i masih keturunan, nasabnya bersambung dengan nasabnya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i artinya beliau masih dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy terkenal apa? Imam Syafi'i itu kalau membaca satu halaman sebelah sini Pak, sekali membaca langsung hafal. Kalau bapak-bapak kita ini jujur Pak, lihat satu baris saja kalau ditutup, tadi apa itu Pak? Begitu Pak, kita. Tapi Imam Syafi'i, demikian juga Ibunda Aisyah, terkenal dengan kekuatan hafalannya. Ya, itu Imam Syafi'i kalau membaca di sini satu kali apa? Langsung hafal. Maka beliau tatkala menghafal halaman setelahnya, ditutup halaman ini, takut tercampur ilmu di sini dengan di sini. Saking kuatnya hafalan. Subhanallah, ini ulama kita. Ini ulamanya, bagaimana gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ikhwani fillah, mari kita lihat nasab yang mulia dari baginda kita Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, ini nasab yang pertama adalah dari dari bapaknya Rasulullah
sampai kepada Adnan. Ini nasabnya disepakati bahwasanya itu nasabnya benar, sahih. Adapun nasab yang selanjutnya, nasab dari Adnan sampai bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah Ismail alaihissalam, ya, atau sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah ada perbedaan pendapat. Artinya banyak sekali perbedaan pendapat. Kemudian dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam juga terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kesepakatannya terjadi kalimat dari mana? Dari bapaknya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah sampai kepada kakeknya yang keberapa ini adalah Adnan. Ini disepakati oleh para ulama. Mari kita sebutkan. Dan di mana lokasi Quraisy, ya, yang dijuluki Quraisy itu di mana lokasinya? Kita dapatkan nasab yang disepakati oleh para ulama dari nasab Rasulullah adalah Muhammad. Sebentar lagi. Mungkin ini juga untuk kita PR, Pak, ya. PR besar untuk kita. Apa maksudnya adalah kalau kita dites, bapak siapa? Tadi sore aja ada anak-anak lupa nama orang tuanya. Itu ada orang Kendari sini. Kita katakan waktu tadi kita bagi beras, ada anak-anak, kenapa ibunya tidak datang? Katanya ada alasan apa? Siapa nama ibunya? Bingung dia. Siapa nama ibu saya? Kemudian bapaknya juga lupa. Pak Ikhwan fillah, kita mungkin ingat kita, bapak kita, kakek kita, mungkin setelahnya lupa. Bahkan berapa banyak di antara kita kakeknya tidak tahu namanya. Taib. Ini nama Rasulullah SAW dengan kakek-kakeknya. Muhammad ibn Abdullah, ya, ibn Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah. Jadi Abdul Muttalib bukan nama aslinya. Ibn Hashim. Dan nama Hashim ini adalah Amr. Tulisannya Amru, dibacanya Amr. Ibn Abdi Manaf. Dan Abdu Manaf ini nama aslinya adalah Al-Mughirah. Ibn Qusay, ya, dan nama Qusay ini adalah Zaid. Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihar. Fihar inilah yang dinamakan dengan Quraisy. Ya, Fihar inilah yang punya laqab julukan Quraisy, dan kepadanya beliau kabilah dijuluki dengan kabilah Quraisy. Ya, Ibn Malik, Ibn An-Nadar, dan namanya adalah Qais, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, dan namanya adalah Amir, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ibn ini artinya anak. Ya, jadi Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, dan seterusnya. Ini adalah nasab yang mulia baginda Rasulullah SAW yang kemarin kita sebutkan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya aku ini lahir dari wanita yang suci hasil pernikahan, bukan laisa bisafah, kata Rasul, bukan hasil dari perzinahan. Sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau disambung kata Rasulullah SAW, nasab beliau betul-betul nasab hasil pernikahan, bukan nasab dari waladuz zina, ya, tetapi nasab dari nasab yang suci yang dijaga sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin yang kedua, saya mungkin tidak perlu membaca nasab yang diperdebatkan para ulama. Demikian juga nasab yang ketiga. Mau dibaca atau tidak, Pak? Atau dilewati saja? Ini intinya adalah yang tadi adalah nasab yang disepakati para ulama. Adapun dua nasab yang lain tidak disepakati oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya kita dapatkan Hashim dengan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Di sini diungkapkan kelebihannya adalah karena mereka, Hashim ini kita tahu di antara kakeknya Rasulullah SAW kelebihannya apa? Beliau orang yang pertama, maka dikatakan Hashim. Apa itu Hashim? Menghidangkan, ya, orang yang pertama menjamu tamu Allah. Jadi jamaah haji
ketika mereka melaksanakan ibadah haji, dijamu pertama kali oleh siapa? Oleh Hashim ini, kakeknya Rasulullah SAW. Untuk apa? Dijamu tamu Allah ini dengan makanan yang dinamakan oleh orang Arab dengan tharid. Tharid ini kalau diterjemahkan bubur, tapi buburnya bukan bubur mirip bubur kita. Mirip-mirip dengan barobok, tapi baroboknya lebih istimewa karena dicampur dengan daging kambing, kadang daging unta, kadang juga daging ayam. Kalau barobok kan dari apa? Campurannya jagung kalau misalnya. Ya, kalau ini betul-betul daging dan ramuan-ramuan yang lainnya. Ada terongnya, ada apanya, itu adalah atharid. Ya, dagingnya lebih banyak daripada nasinya dan dicampur, diaduk, dan itu adalah yang dicampur juga dengan roti. Maka kenapa dikatakan Hashim? Yang nama aslinya siapa tadi? Amr. Kenapa dijuluki dengan Hashim? Karena beliau adalah orang yang pertama kali menjamu jamaah haji dengan makanan tadi, bubur tadi yang istimewa ya untuk menjamu tamu di kota Makkah. Kemudian juga beliau adalah orang yang pertama kali ya mencanangkan program perjalanan luar negeri. Apa itu? Dalam surat Quraisy ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Siapa yang mencanangkan pertama kali? Hashim, kakeknya Rasulullah SAW, mengadakan perjalanan ke negeri Syam dengan negeri apa? Negeri Yaman. Kita tahu negeri Syam salah satunya apa Pak? Palestina, Suriah yang saat ini berkecamuk peperangan dengan orang-orang Syiah, itu masuk kategori kota lingkupan daerah negeri Syam. Zaman dulu orang-orang Makkah mengadakan perjalanan membawa dagangan kain mereka, hasil tenunan mereka ke kota itu, ke negeri Syam, kota Palestina, dan kota Yaman, demikian juga kota Suriah itu, demikian juga Damaskus. Pak ikhwani fillah, ini adalah kebiasaan yang dipelopori oleh Hashim, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit kisah ini Hashim, ya, beliau ketika berdagang ke negeri Syam sampai di kota Madinah, yang kita tahu zaman dulu namanya Yathrib. Yathrib didapatkan ada seorang wanita cantik jelita yang bernama Salma binti Amr. Dinikahilah oleh Hashim, kakeknya Rasulullah SAW ini menikahi Salma binti Amr tatkala itu di mana? Di kota Madinah, dan beliau menetap di sana. Jadi Hashim ini tatkala berdagang jadi kepincut wanita cantik jelita di Madinah, belum pulang ke kota Makkah. Ya, di kota Madinah beliau tinggal, kemudian berdagang kembali ke negeri Syam, ya, dan di sanalah ibunda Salma binti Amr ini mengandung siapa? Mengandung nanti Abdul Muttalib. Ya, Hashim ini mempunyai mengandung istrinya di negeri Syam, kemudian meninggal di sana. Hashim di Gozah. Kita tahu Gozah. Gozah ini tempat lahirnya Imam siapa? Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang lahirnya tahun berapa Pak? 150 Hijriah, bersamaan dengan wafatnya siapa? Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i lahir di Gozah. Nah, ini kakeknya Rasulullah yang bernama Hashim meninggalnya di Gozah, di negeri Palestina. Jadi kita tahu kakeknya Rasulullah ini juga jalan-jalan, berpetualang untuk berdagang ke negeri Syam, ke Yaman, ke Madinah, kemudian ke Palestina. Dan Salma ini melahirkan Abdul Muttalib di tahun 497 ya miladiyah, ya, yang dinamakan dengan Syaibah, bukan Amr, apa? Abdul Muttalib dinamakan dengan Syaibah. Kalau Hashim tadi nama aslinya siapa? Amr, ya. Nah, dari sinilah kita dapatkan Abdul Muttalib, beliau itu tinggalnya di mana awalnya? Di kota Palestina. Ya, kotanya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga para nabi di sana. Kita dapatkan Nabi Sulaiman, ya, alaihissalatu wassalam, pernah menempati kota itu. Dan di sini disebutkan anak-anaknya Hashim ada 4 laki-laki: Asad, Abu Saifa, Nadlah dengan Abdul Muttalib. Ya, adapun putrinya ada Asyafa atau Asyifa, ada Khalidah, ada Dhaifah, ada Ruqayyah, ada Jannah atau Jinnah atau Junnah, saya tidak tahu ini harokatnya bagaimana.
Yang jelas ini adalah putra-putrinya Hasim di antara kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beralih kepada keistimewaan Abdul Muttalib. Kita dapatkan Abdul Muttalib di antara pelanjut estafet penjamuan para jamaah haji yang berhaji ke kota Makkah, dijamu oleh keluarga Quraisy. Kita tahu mereka adalah keluarga yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah kakek-kakeknya Rasulullah memegang kunci Ka'bah, ya, memegang kunci Ka'bah, dan ini jelas kemuliaan yang didambakan oleh seluruh kabilah, ya, yang didambakan oleh seluruh kabilah. Kenapa? Karena menjadi pemegang kunci rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapatkan di antara keistimewaannya kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Ini beliau pernah bermimpi. Di antara mimpinya adalah beliau menggali kembali sumur Zam-Zam, yang mana sumur Zam-Zam itu pernah ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apa? Tertutup dengan tanah, ya, tertutup dengan tanah. Kemudian beliau bermimpi bahwasanya sumur Zam-Zam tersebut berada di lokasi begini, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Maka kita dapatkan ikhwan, kalau antum pernah melihat fotonya Ka'bah, katakan ini Ka'bah. Walaupun kita belum ke sana, tapi kita sudah tahu rutenya, ya. Walaupun kita belum ke sana, kita sudah tahu, ya. Karena ikhwan, sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah, apa itu? Itu Imam Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang tidak pernah menikah, tapi berkaitan dengan bab nikah berjilid-jilid bukunya. Artinya apa? Artinya tidak mesti antum untuk mengetahui suatu ilmu harus berangkat ke sana dulu. Betul tidak? Dengan banyak membaca, ya, kita akan tahu apa yang tidak diketahui oleh orang yang malas membaca. Ini Ka'bah. Kalau antum lihat, di sini kan ada apa? Hajarul Aswad. Ya. Kalau antum tawaf, kan diawal dari sini. Ini rukun Hajarul Aswad. Depannya Hajarul Aswad itu pas, di sini apa? Maqam Ibrahim. Beberapa meter dari Maqam Ibrahim, di bawahnya itu apa? Air Zam-Zam. Jadi dekat dari situ. Maka kita kalau nanti di Mekah, insya Allah, kalau antum umrah atau haji, jangan niatnya jadi TKI TKW saja, Pak. Niatnya haji atau umrah. Kalau antum umrah di sana, dari apa itu Maqam Ibrahim ini yang sangat dekat dengan Hajarul Aswad, kita dapatkan di situ ada tangga ke bawah menuju apa? Menuju air Zam-Zam. Yang dulu pernah diklaim sama orang-orang orientalis, katanya air Zam-Zam itu air sisa, air kotor. Bahkan sampai kerajaan Saudi Arabia mesti menugaskan orang untuk meneliti itu air Zam-Zam ke Eropa dan ke Amerika, untuk membuktikan orang-orang yang mengatakan kata air Zam-Zam itu air kotor, air sisa, kubangan orang, dan seterusnya. Ternyata realita membuktikan air Zam-Zam kelebihannya tidak bisa dikalahkan oleh air-air yang lainnya. Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sebagaimana apa? Yang diniatkan, ya. Jadi kalau antum mau niat apa saja dengan meminum air Zam-Zam. Maka kita dapatkan ikhwan, kelebihannya Abdul Muttalib, beliau tatkala bangun tidur, kita dapatkan beliau mencari-cari, ya, mencari-cari mimpinya, mentakbirkan, mentafsirkan mimpinya, ternyata beliau dapatkan sebagaimana yang beliau saksikan dalam mimpinya. Berarti ini adalah jelas di antara takdir yang Allah berikan kepada kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib untuk menggali kembali sumur Zam-Zam, yang dengan sebab tangannya kakeknya Rasulullah ini adalah kita dapatkan mukjizatnya, kisahnya Nabi Ismail dengan ibunda Hajar akan langgeng sampai hari kiamat biidnillahi ta'ala. Dengan sebab apa? Pengorbanan yang Allah berikan kepada siapa? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu air Zam-Zam dibersihkan kembali, dan tatkala itu air Zam-Zam sumurnya rata dengan tanah, ya. Rata dengan tanah maksudnya apa? Sejajar, tidak ada apanya, tidak ada pinggirannya, karena sudah hancur. Kita tahu dulu ada pernah kisahnya banjir bandang di zaman nanti di awal-awal ke masanya. Maka kita dapatkan perintahnya Nabi
perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Karena banjirnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Taib, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan kisahnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin ana cukupkan berkaitan ini, sebenarnya masih ada satu lembar tentang bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan awal-awal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah selanjutnya biidznillah taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk sedikit mengenal biografi singkat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang jahiliyah di masa sebelum diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah riwayatnya kenapa Al-Quran tidak dibukukan sesuai urutannya, sesuai keluarnya? Kenapa? Al-Quran kenapa dibukukan tidak sesuai dengan keluarnya gitu, Ustaz? Enggak sesuai. Maksudnya? Baik. Syukran Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan Al-Quran, memang diturunkan munajjaman sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan bertahap sebagaimana fungsinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran berfungsi kenapa diturunkan tidak seperti Taurat atau Injil atau Zabur langsung katakan satu kitab, karena tujuannya untuk mengokohkan hati Rasulullah SAW, demikian juga hati orang-orang beriman. Kemudian apakah kenapa tidak diurut sesuai kejadian gitu di mushaf, karena diperintahkan Rasulullah seperti itu. Nah, jadi para sahabat kita tahu ada sekitar 14 atau 13 orang yang saya ingat dijuluki oleh para ulama ahli sejarah dengan julukan para sahabat Kutabul Wahyi, para penulis wahyu, yang waktu itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Muawiyah. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikafirkan oleh orang Syiah, itu adalah salah satu penulis Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, ya, demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang jumlah sekitar 14 atau 15 orang. Itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, dan tatkala masa penulisan Al-Quran pertama kali itu dilarang untuk menulis hadis. Jadi ini metode Rasulullah dulu. Ketika Al-Quran turun, ya, itu hadis dilarang untuk ditulis, ya. Tetapi tatkala ada orang kafir Quraisy, ya, menjelek-jelekan hadis Rasulullah SAW, menjelekkan sahabat yang menulis hadis Rasulullah SAW, maka sahabat diperintahkan untuk menulis hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu, sebatas Rasulullah mengetahui apa, Rasulullah sudah melihat sahabat sudah bisa membedakan mana hadis, mana Al-Quran dengan apa? Dengan adanya forum dikumpulkan tadi. Ada orang-orang pilihan Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Uktub ini, catatkan ayat ini di surat ini, catatkan ayat ini di surat ini. Itu Rasulullah pas hidup sudah. Tetapi belum dibukukan, ya, belum dibukukan. Masih ditulis di pelepah kurma. Ada yang di kulit unta, ada yang di batu dan seterusnya. Dan para sahabat begitu mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran para sahabat itu, Pak, berlemari-lemari. Padahal cuma berapa surat, ya. Bahkan ada sahabat yang hafal surat At-Taubah seperti Zaid bin Haritha. Ada ayat-ayatnya yang tidak beliau hafal, ada yang diingat oleh sahabat yang lain.
Ya, kenapa? Karena demikian adanya. Al-Quran belum dikumpulkan seluruhnya waktu awal-awalnya. Tetapi tatkala akhir-akhir Rasulullah hidup, beliau kumpulkan para sahabat, disuruh menulis seluruh Al-Quran yang ditulis. Maka disitulah kita lihat Al-Quran dulunya dengan 7 lugah, ya, sabati ahruf, dengan 7 cara bahasa, 7 dialek. Maka kita dapatkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah meminta Zaid ibn Thabit untuk menulis Al-Quran diulangi lagi, ya, dikumpulkan, dibukukan. Maka Zaid bin Thabit awalnya sebenarnya tidak mau. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit tidak pernah diperintahkan Rasulullah untuk membukukan, tetapi hanya untuk menulis di antara kutabil wahyi di zaman Rasulullah SAW. Tapi untuk kalimat membukukan itu terjadi kapan? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, dijadikan mushaf itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian apa? Itu dalam hadis dalam kisahnya itu disebutkan alaha Abu Bakar Zaid bin Thabit. Abu Bakar terus negosiasi, tulis gitu ya. Disuruh nulis itu Zaid bin Thabit sampai hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis atas perintah khalifahnya Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita, ada orang-orang saat ini beralasan, Ustaz, kalau betul itu bid'ah, kenapa itu? Gitu loh. Ya, suka beralasan kepada perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq. Kita katakan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq menggabungkan Al-Quran menjadi kitab itu bukan bid'ah. Apa itu? Itu ijma. Tolong bedakan, ikhwan. Apa itu ijma? Ijma adalah dalil setelah Al-Quran dan hadis. Bahkan sebagian ulama usul fikih mengatakan justru ijma lebih kuat daripada Quran hadis. Kenapa bisa begitu? Karena ijma adalah dalilnya Quran dan hadis digabung. Bisa dipahami alasannya? Kenapa ijma sebagian ulama mengatakan lebih kuat dari Quran hadis, seakan-akan itu perkataan yang lain? Bukan. Maksudnya adalah alasannya karena ijma adalah gabungan dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka jelas lebih kuat. Gitu ya. Nah, sekarang ijma. Dan ijma ini terjadi kapan? Semenjak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat Nabi tidak ada ijma, tidak ada. Karena kalau ada masalah, tunggu Al-Quran turun ayatnya, atau tunggu Rasulullah bersabda begini, begitu, selesai, masalah selesai. Tapi kalau selesai wafat Rasulullah, masalah banyak, maka mesti ada kesepakatan para ulama untuk mengatakan ini haram, ini wajib, dan seterusnya. Itu ijma. Salah satunya adalah berkaitan dengan membukukan Al-Quran. Itu memang belum terjadi di zaman Rasulullah, tapi mari kita ingat. Mari kita ingat apa? Pesan Nabi Muhammad. Dalil dari Rasulullah apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian umat Islam mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Dan tolong diingat, definisi sunnah di sini bukan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Sunnahnya Nabi Muhammad adalah tata cara ibadah Rasulullah, ikuti. Mau yang sunnah hukumnya, apalagi yang wajib, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, ikutilah sunnahnya, tata cara hidupnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka kita katakan melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu adalah sunnah Rasulullah yang kemudian diberhentikan, kemudian dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab. Kenapa kita ikuti Umar bin Khattab? Karena Rasulullah memerintahkan. Kenapa kita ikuti Abu Bakar As-Siddiq? Karena Rasulullah memerintahkan. Taib. Jadi kurang lebih jawabannya adalah seperti itu. Jadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq dibukukanlah Al-Quran, ya. Dan waktu itu Al-Quran belum ada titiknya, belum ada. Jadi tulisannya begitu paling. Jadi antara sin dengan ba itu sama. Jadi langsung mim begitu. Jadi ini ba atau sin atau ta atau tidak ada titiknya. Tapi bahasa para sahabat bisa baca Bismillah. Kalau antum mungkin bingung-bingung, ya. Kalau kita bingung. Tapi para sahabat tidak, karena sudah
mendengar dari Rasulullah SAW dan tulisannya dibantu dengan tulisan. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Jadi singkatnya adalah karena Rasulullah yang memerintahkan, yang mengurut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang memberi ini hadiah untuk di sini. Ada hadiah katanya. Cuma satu untuk semua ini. Mungkin 1 bulan per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di zaman masa saya waktu sekolah di SMA. SMA? Iya. Nostalgia Pak ya? Baik. Ini ada perkataan Ustaz. Dan itu sangat santer pada masa itu. Perkataan Ustaz, ya. pada masa perkataan para dai pada masa itu. Baik. Dia katakan demikian. Keimanan di zaman Rasulullah itu keimanan yang biasa saja. Apa? Keimanan di zaman Rasulullah itu keimanan yang biasa saja. Biasa saja. Sementara kezaliman di zaman Rasulullah, kekafiran di zaman itu yang sangat luar biasa. Mengapa? Kalau keimanan di zaman sekarang keimanan yang luar biasa, tapi kalau kezaliman atau kekafiran di zaman sekarang ada kekafiran yang biasa saja. Nah, mereka Ustadz itu beralasan demikian, Ustadz. Karena keimanan yang luar biasa di zaman sekarang karena pada masa orang yang beriman sekarang itu orang yang tidak melihat Rasulullah, tapi dengan penuh keyakinan dan keimanan mereka yakin bahwa Rasulullah adalah Nabi. Maka dia katakan bahwa keimanan di zaman sekarang itu keimanan yang luar biasa. Nah, saya membaca satu buletin ini kayak bertolak belakang. Para Rasulullah katakan khairun nas qarni summa yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ditambah lagi dengan surah At-Taubah ayat 100, di mana Allah memuliakan kaum muhajirin dengan kaum ansar, bahkan Allah memberikan surga kepadanya. Nah, saya merasa khawatir Ustaz kalau memang pernyataan ini berkembang kembali di saat sekarang ini. Namun saya belum pernah mendapatkan dai-dai penceramah di Kota Kendari ini yang mengatakan seperti itu, belum. Tapi ada juga yang pernah dengar kata Ustadz seperti itu. Saya mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Imam Malik ibn Anas, kita ingatkan kembali pesan beliau. Imam Malik ibn Anas ini gurunya Imam Syafi'i dan meninggal dalam kondisi Imam Syafi'i masih hidup. Imam Malik ibn Anas, beliau juga muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi imam-imam ini murid-murid guru-guru gitu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala beliau katakan, qauli radun wa mardudun illa sahibah hadal khabar. Jadi perkataanku kadang diambil, kadang ditolak, kecuali pemilik perkataan kuburan ini loh. Sambil menunjuk kepada kuburannya Rasulullah SAW. Artinya rumus ini tolong dijadikan prinsip. Siapapun dia, gelarnya sepanjang jalan tol manapun, gitu ya, kalau perkataannya itu bertolak belakang dengan perkataan Rasulullah, dengan perkataan Allah, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, fadarbu darbal haid, sudah pukulkan saja perkataan saya kalau bertentangan dengan perkataan Rasulullah, pukulkan ke tembok, hinakan. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Perkataan Allah dan Rasul di atas kepala saya, di depan mata saya. Itu rumus. Artinya sudah Pak, jelas. Ini tolong dijadikan prinsip. Mau direktur, mau siapa saja, Ustaz dia itu sudah menghajikan saya. Mau yang menghajikan, mau yang sedang, mau yang akan, mau yang belum, tetap perkataannya mesti ditolak. Ya, kembalikan kepada Rasulullah. Maka tadi kalau Anda sudah memberikan jawaban, itu sudah jadi jawaban. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyebutkan, ya, seandainya Anda berinfak di jalan Allah dengan emas, dengan sebesar gunung emas, dari gunung Uhud bentuknya emas. Siapa yang pernah lihat gunung Uhud? Saya tidak bertanya siapa yang pernah menginjakkan kakinya di gunung Uhud. Tidak. Siapa yang pernah lihat? Karena saya juga belum pernah. Besar itu Pak. Ya, setinggi kurang lebih setinggi ini. Itu emas diinfakkan. Antum sebesar ini aja belum. Jangankan sebesar ini, saya katakan, siapa yang Jumatan mengkenceleng umatnya itu uangnya dari emas, masukin, mungkin belum ada. Tapi sekarang dibandingkan ini,
orang berimpak dengan sebesar masjid ini, emas, itu tidak bisa mengalahkan sedekahnya para sahabat, walaupun apa? Nisfa muddin, satu mud itu apa? Satu mud itu segini, setengahnya itu belum bisa menandingi infaknya para sahabat, apalagi segitunya. Padahal kita tahu Abu Bakar itu berinfaknya berapa? Seluruh hartanya. Artinya kita tidak akan sanggup menandingi mereka, ya, tidak akan sanggup menandingi mereka. Kemudian kita dikuatkan lagi dengan perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Beliau katakan apa? Sesungguhnya Allah melihat hati anak Adam. Kemudian dilihatlah, kata Abdullah bin Mas'ud, hatinya para nabi dan rasul adalah sebaik-baik hati, maka mereka diutus oleh Allah. Setelah itu Allah lihat hatinya para manusia setelah para nabi dan rasul. Dilihatlah hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih setelah para nabi dan rasul. Ya, inilah jawaban dari Abdullah bin Mas'ud, bukan dari saya, untuk menjawab orang yang mengatakan imannya zaman Nabi biasa-biasa saja, ente nggak tahu sejarah. Ya, Anda tidak tahu sejarah. Abdullah ibn Mas'ud sudah mengatakan. Kenapa Anda menolak perkataan ini? Atau boleh jadi orang tersebut tidak tahu, hanya berusaha menyusun kata-kata biar indah, tetapi malah memojokkan para sahabat. Sebenarnya ini secara tidak langsung meremehkan iman sahabat. Ya, mengatakan iman kita besar apanya? Besar imannya, omongannya saja besar. Banyakkan orang sekarang NATO, no action talk only. Ya, banyak orang bilang begini, bilang begitu, tapi amalannya jauh sekali. Coba kita lihat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau katakan, kata Abdullah ibn Mas'ud, ketika melihat amalan dosa kecil, kami ini seakan-akan akan ditimpakan gunung di atas kepala kami, saking takutnya tatkala melaksanakan dosa kecil. Adapun Anda sekarang zaman para tabi'in, itu tatkala itu dikatakan oleh para sahabat, Anda kalian ini banyak yang menjerumuskan diri kepada dosa besar, tapi seperti apa? Begitu. Ya, seperti kotoran kecil di hidungnya atau di matanya. Begitu saja, nyantai. Itu di zaman tabi'in, dikomentari para sahabat, apalagi zaman kita. Itu artinya jangan merasa pede, Pak. Bapak meninggal dengan amalan ketaatan sebesar apapun, nanti ketemu Abu Bakar pasti malu-maluin diri kita. Kalau ketemu Utsman, kalau ketemu Ali, malu-malu, jujur. Kalau sekarang mungkin merasa pede, Syiah mengatakan kafirlah Abu Bakar, Muawiyah, mungkin besok di hari kiamat malu sendiri. Ya, maka mari kita perbaiki diri kita. Ya, jangan mikirin Syiah terus. Wallahu taala alam shawab. Apa? Baik. Saya pernah membaca di sebuah buku Ustadz yang mengatakan bahwa minuman keras itu yang akan dihalalkan nanti di surga. Saya kaitkan dengan ada juga pernah Ustadz berkata, katanya semua yang hal-hal yang haram di ini katanya akan jadi halal di surga. Terus pertanyaan yang kedua Ustadz, itu hadis bukan? Perkataan orang. Perkataan Ustadz. Semua yang haram di dunia, semua yang haram yang di akan halal di surga. Akan halal di surga. Terus yang kedua tentang riba Ustadz. Saya juga pernah membaca di sebuah buku yang mengatakan bahwa riba itu tidak hanya dalam bentuk uang yang dibungakan. Dia mengatakan begini, riba juga itu bisa berupa apabila kita meminjam barang seseorang, terus kita mensyaratkan, umpamanya begini, saya pinjam laptopnya antum, tapi antum pijit-pijit dulu saya. Itu katanya Ustadz, termasuk riba juga katanya. Pijit-pijit? Iya. Maksudnya begini Ustadz. Syarat. Dia mensyaratkan sesuatu begitu. Bisa Ji, kau pinjam laptopku ini, tapi kau pijit dulu saya. Itu katanya termasuk riba. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Berkaitan dengan khamr, di akhirat memang ada sungai khamr, sungai minuman keras.
tetapi tidak memabukkan, Pak. Antum lebih jelasnya saya katakan, kayaknya di Ihwa Kendari sudah ada bukunya. Hadiul Arwah ila Biladil Afrah, tamasya ke taman surga. Ya, kalau antum mau jalan-jalan ke surga masih hidup di dunia, baca bukunya Imam Ibnu Qayyim. Beli bukunya, sudah diterjemah. Tamasya ke taman surga. Tidak sampai 200.000 paling. Gaji antum tidak akan hilang. Itu buku setebal ini, di situ dijelaskan bagaimana karakter orang surga dan kelakuan-kelakuan di surga, perbuatan keindahan dan seterusnya. Pokoknya antum jalan-jalan di surga. Ya, salah satunya adalah disebutkan tentang minuman keras. Kemudian Ibn Abbas, kita tahu beliau adalah ahli tafsir para sahabat Rasulullah SAW. Beliau katakan namanya minuman keras, ya, ataupun namanya nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tentang makanan, minuman di surga yang mirip namanya dengan di dunia, miripnya cuma nama doang. Nikmatnya nikmat sekali, tidak bisa disebutkan. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Surga itu kenikmatannya, mau makanannya, mau apa sajiannya, seterusnya, malah ainun ro'at, mata tidak pernah dilihat, tidak ada yang pernah melihat di dunia. Pokoknya kenikmatan di dunia paling pol, mau wakatobi, mau apa dan seterusnya, kalah. Malah ainun ro'at, tidak ada yang pernah melihatnya. Wala udunun sami'at, kata telinga pun tidak pernah. Kalau ada orang ahli bercerita, paling nikmat itu cerita, tidak bisa mengalahkan bagaimana ceritanya akhirat itu, surga itu. Wala khatara ala qalbin bashar, ataupun yang terbersit dalam hati ada orang ingin makanan paling enak, oh tetap kalah dengan kenikmatan makanan enak di surga. Maka kalau ada di surga itu ada burung merpati, ada pohon jahe, zanzabila, itu dalam surat apa itu? Al-Insan atau apa? Zanzabil, pohon jahe, ada di surga jahe. Kenapa? Buktinya bapak-bapak senang sarabah, apalagi musim dingin, maka Allah tumbuhkan di surga pohon jahe, tapi itu cuma namanya. Pohon anggur cuma namanya, tapi kualitasnya jauh berbeda. Demikian juga dengan minuman keras. Ibn Abbas malah menasihati kita. Beliau beristihad menafsirkan ayat, ketika Allah haramkan minuman keras, orang yang meminumnya di dunia, dia tidak akan meminum di surga. Jadi berbahagialah antum yang tidak pernah minum minuman keras, ya. Artinya bukan minuman yang batu-batuan, minuman memabukkan. Ibn Abbas mengatakan kecuali orang tersebut bertaubat, ikhwan, ya, kecuali orang tersebut bertaubat. Kemudian kalimat tadi artinya itu betul memang. Lebih jelasnya antum miliki buku tadi lah, ya, Imam Ibnu Qayyim, Tamasya ke Taman Surga. Semua yang halal di dunia halal di akhirat, begitu? Saya tidak tahu ini. Karena kalau begitu maksudnya apa? Mungkin ini kalimat berlebihan dalam ungkapan. Kenapa? Kalau begitu riba di dunia halal, haram, di sana jadi riba halal. Ini kan otomatis begitu, Pak. Ya, semua yang diharamkan di dunia jadi halal di akhirat, ini kan rancu. Mesti kita katakan sesuatu yang diharamkan di dunia akan dihalalkan di akhirat kalau ada dalilnya. Itu saja kalau saya katakan. Kalau ada dalil, contoh minuman keras di dunia haram, di akhirat tidak. Berzina, punya istri, ikhwan, antum punya istri di sini paling pol berapa? 4. Di akhirat bidadarinya berapa? 72 bidadari. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wanita dengar benar. Orang-orang yang mati syahid seperti di Palestina, seperti di Suriah, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, Rasulullah katakan apa? Wa yujawwazu bisab'ina minal hurin, ya, bi itsnain wa sab'in atau bisab'in, ya. Dia akan dinikahkan, orang-orang yang mati syahid dinikahkan dengan 70 atau 72 bidadari. Dan itu dalam, coba baca bukunya Ji. Dalam buku Tamasya ke Taman Surga disebutkan, maka ikhwan, saudara-saudara kita yang berperang di jalan Allah itu, mereka itu saya dapatkan, mereka kenapa betah di Palestina? Ketika berperang itu mereka membaca bidadari, sehingga menggebu-gebu lagi. Dan itu yang terjadi ya di Suriah, di Palestina, yang dibaca itu bidadari. Tenang, jadi mereka sedang antri menunggu giliran. Jadi mereka pantas bersabar karena ada janji-janji Allah
mereka sedang menantikannya. Nah, itu 72 bidadari, 70. Dalam buku itu, Pak, ini saya jadi baca resensi, Pak ya. Baca resensi. Untuk motivasi Anda memiliki perpustakaan Islami lah. Anda mengerjakan hubungan intim di surga 100 kali satu hari dan tidak letih. Selesai antum berhubungan intim, selesai, itu istri kita menjadi gadis lagi. Dan kita lelah, tidak ada mandi wajib, keringat kita langsung bau harum, kesturi, selesai. Lanjut lagi. Memang begitu, sudah bagi rapot, ya, sudah bagi rapot, dapat hadiah. Tapi inilah kenikmatan surga yang mesti kita baca. Maksud saya adalah ketika bapak-bapak ini ujian di dunia sangat besar, tolonglah diri kita dihibur dengan negeri akhirat. Miliki bukunya, baca isinya. Kemudian, jadi itu tadi saya katakan, saya tidak setuju dengan kalimat itu. Kalau seluruhnya yang haram jadi halal, itu tidak semuanya. Karena kita tidak tahu dalil. Karena ikhwan, kenapa saya katakan demikian? Karena surga adalah perkara yang gaib. Itu rumusnya. Surga perkara yang gaib, maka ilmu tentang perkara yang gaib mesti dari Al-Quran dan hadis. Kalau orang mengatakan demikian masih rancu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian dikatakan riba, pijit-pijit masuk riba, saya tidak tahu dalil. Kenapa? Jadi kalau antum meminjam uang, misalkan 100.000, akhi bantu ji saya. Itu setelah kalimat antum minjam uang, riba, saya tidak tahu dalilnya dari mana. Saya tidak tahu dalilnya apa. Memang riba ini adalah yarbu. Yarbu itu berkembang. Tetapi riba itu adalah dalam perkara-perkara, mungkin secara bahasa mungkin, tetapi secara istilah agama tidak. Ya, secara istilah agama saya tidak tahu dalilnya, ulama siapa yang mengatakan. Saya pribadi tidak tahu, belum tahu dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.